Oke, balik lagi sekarang. Kali ini kita coba episode yang berbeda. Ngapain? Tetap mau bahas mobil tentunya, tapi kita ngobrol. Jadi modelnya ngomong dulu bahwa ekspornya. Mungkin sekarang kita berdua dulu. Perdana nih, perdana banget. Nanti berikutnya kita coba panggil lagi teman-teman yang lebih ekspor atau lebih banyak pengalaman isu-isunya dari kendaraan atau otomotif. Oke. Nah, kenalin dulu Om Gama. Silakan, kenalin dulu dong. Kenalin dulu. Welcome. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih? Kemarin. Enggak, kenalin dulu namanya siapa. Oh iya, kenal dulu. Oke. Jadi saya Gama, ya lumayan mengetahui juga soal mobil. Gitu ya. Tapi lumayan tuh biasanya banyak. Iya, biasanya. Tapi ya kita lihat aja nanti seberapa jauh pengetahuan dari kita berdua ini, oke? Oke. Nah, kita sekarang malam ini bahas apa? 204 dulu dari Mercedes. Boleh. Paling yang kita udah juga nih. Betul, ini kita 204. Kita berdua member 204. Betul. Jadi kita bahas. Enggak kebetulan, sebenarnya kita emang daftar. Iya. Jadi sengaja ya. Kita coba setting dulu lah. Betul. Siapa tahu, Paris. Dan sebetulnya ada yang pada teman-teman di luar sana yang pengen tahu tentang Mercedes-Benz khususnya W204 Ya. itu kayak apa aja? Atau ada apa aja sih? Nah, kita coba bedah. Tapi ini bukan yang ahli banget ya. Mohon maaf sebelumnya, kita cuma kebetulan tahu aja, paham, ngerti. Terus kayaknya agak sombong ya ngomong, tapi bukan berarti sombong. Ya. Tapi memang paham aja, kebetulan gitu. Dan berdasarkan pengalaman juga ya, karena kita udah nyobain apa namanya, manis pahitnya itu berasa banget. Pengalaman ya. Tapi nggak banyak pahitnya. Nah, Ternyata justru lebih menyenangkan. Iya, banyak manisnya. Oke. Oke, pertama, Gama, coba deh. 204 ini apa sih? Mercedes tipe apa sih? Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin agak awam, kan kalau orang-orang luar itu biasanya bilangnya Mercedes-Benz C-Class. Nah, jadi ada kode-kode produksi, lebih tepatnya kode body ya, kode body pada setiap lini produksi yang dibuat oleh Mercedes-Benz. Nah, W204 ini adalah C-Class. C-Class yang diproduksi oleh Mercedes-Benz dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Oke, lumayan panjang ya. Kalau memang mau Eropa kan nggak pernah pendek ya. Iya, betul. Itu panjang ya. Jadi dalam satu periode model atau sasis itu dia biasanya akan mengeluarkan satu kode body. Nah, dalam hal ini untuk tahun 2007 sampai 2014 itu dinamakan dengan W204. Oke. Engine-nya atau desainnya ini ada terbagi dua kan, ada pre-facelift, tentunya ada facelift. Karena itu kebiasaan Mercedes, dia keluarin dulu jenis awal, tipenya di awal, kemudian di tengah-tengah dia selalu ada upgrade sedikit ya. Kayaknya hampir semua pabrikan sih kayak gitu ya. Betul. Nah, bedanya apa aja antara pre-facelift atau facelift? Itu memang sebenarnya kalau menurut Mercedes, ini menurut Mercedes ya, bukan menurut kita ya. Itu ada 1000 lebih part yang berbeda. Tapi yang paling gampang ketahuan sih pertama jelas tampilan muka dan tampilan belakang, pantat. Nah, bedanya apa? Kalau depan itu lampu depannya, headlampnya agak berbeda. Yang satu masih mengikuti pakem Mercedes lama, flat kotak gitu miring, kotak agak miring dikit. Kalau yang faceliftnya itu mulai agak ada rounded atau ada bentuk lampunya udah mulai tidak sekaku yang facelift, jadi sudah lebih mengalir lah bentuknya. Kalau belakang sebenarnya kurang lebih sama, cuma bedanya yang baru kan udah LED semua, hampir semua LED stripe, LED lampu signalnya. Kalau yang pre-facelift kebanyakan masih halogen ya? Masih halogen. Oke, nah ada jenisnya ada apa aja sih Om? Kalau si C-Class ini kan pasti ada berapa bentuk kan? Ya, kalau jenis sendiri sebenarnya banyak ya. Ini dari yang mungkin saya juga atau Mari ketahui. Jadi dia dari ini paling dasar itu ada C180. Mungkin di Indonesia ada dan itu hanya jumlahnya juga terbatas banget ya, karena kelihatannya sepengetahuan saya kayaknya itu CBU. Kemudian yang untuk CKD-nya sendiri udah ada C200, C230, C280 dan C350. Ini untuk yang pre-facelift. Nah, untuk yang tadi yang C180 nya masuknya di facelift ya. Nah, kemudian untuk di faceliftnya itu dimulai dari C180, C200, C250, C300. Nah, untuk yang AMG nya sendiri
itu ada C63. C63 juga ada pre-facelift dan facelift. Untuk di pre-faceliftnya itu dia dengan mesin 6200 6,2 liter ya, V8 NA naturally aspirated. Kemudian yang di faceliftnya dia menggunakan mesin 5500 V8 gitu bu. Gitu Om Ari. Kalau bentukannya kan ada coupe, 2 pintu ya, Ya, terus ada sedan, ada station wagon. Ya. Sayangnya nggak ada cabriolet ya kalau di sini. Sayangnya tidak ada, dan juga ada beberapa yang disayangkan dari coupenya 204 ini adalah pintunya tidak frameless. Jadi banyak sih komentar-komentar yang menyayangkan kenapa pintunya tidak frameless, padahal biasanya identitas dari mobil coupe itu pintunya selalu frameless. Tapi ada 2 hal sih memang, ada yang bilang pakai frameless itu malah keren dari desain, betul. Yes. Apalagi kalau lagi dibuka nggak pakai jendela, jendela diturunin terus dibuka, itu kayaknya keren banget. Tapi pada saat ada yang bilang lagi tertutup, kondisinya tutup, itu lebih banyak angin katanya dibanding, lebih kurang sedap dibanding ini ya, dibanding yang tanpa dengan frame. Iya, biasanya udah pasti sih kalau dengan frame dia pasti akan lebih kedap ya. Sama halnya seperti mobil yang berpanoramik ataupun tidak, biasanya akan lebih kedap. Nah, panoramik benar. Nah, mention soal panoramik, berarti itu ada lagi kan kalau nggak salah? Ada yang sangat banyak banget ya. Ada yang sunroof aja, ada yang panoramik juga. Jadi variasinya banyak banget sebenarnya. Itu pun yang ini dari pengetahuan kami yang barang-barangnya atau unit-unitnya ada di Indonesia ya. Sepertinya yang di luar negeri itu juga lebih variatif lagi. Ada yang masih diesel juga gitu. Jadi sayang diesel nggak masuk ya. Sayangnya tidak masuk di Indonesia. Dulu sempat masuk ya di versi 203 ya, di W203. Ya, di W203 di C-Class yang sebelumnya, periode sebelumnya itu sempat ada yang dieselnya. Kalau nggak salah 220D ya. Ya, 270. 270 CDI. Oke ya. Itu memang sayang sekali nggak masuk karena harusnya lebih irit. Tapi harga solar lebih mahal di sini sekarang yang diesel. Cuma jangan kalau pakai pisang jangan salah busuk ya. Karena nggak masuk, jadi nggak bisa juga. Apa-apa, jadi kita tetap mainin di engine. Berarti ada berapa banyak tadi? Udah mulai dari 3 tipe bentuk, coupe, sedan, dan wagon, kemudian ada yang mesin yang berbagai macam, lebih dari 5 ya variasinya. Variatif banget sih, variatif banget ya. Kebutuhan mungkin kalau kayak besaran engine tergantung kebutuhan kali ya, mau pakai weekendan atau mau pakai harian gitu kan, karena cc-nya dengan C300 misalnya atau C350 cc besar pasti konsumsi bahan bakarnya lumayan lah ya. Ya, tapi mungkin nih sharing-sharing juga ya. Saya dulu juga pengguna yang mesin 3000 NA V6 di faceliftnya itu C280. Kami suka turbo, saya pakainya yang turbo. Saya suka NA. Buat saya sendiri surprisingly cukup irit ya. Saya pernah coba waktu itu dengan rata-rata kecepatan 100 km per jam di Jakarta Bandung, itu bisa dapat 114 loh kemarin. Jadi menurut saya untuk mobil dengan 3000 itu cukup irit ya. Mungkin kembali lagi weight ratio ke dari bobot juga ya. Jadi karena dia 3000 dengan bodi sekecil itu, jadi dia cukup kompak ya. Jadi mungkin bisa jadi irit gitu. Mungkin beda cerita kalau bodinya lebih besar ya, otomatis bisa lebih boros gitu. Sangat dipakai macet aja kali ya. Tapi masih tahu kakinya nggak sekolah. Nah itu dia aduh. Sayangnya kita belum ada. Gimana kalau kita buka sekolah buat kaki ya? Ini bisa buat bisnis tuh. Sekolah kaki ya betul. Kaki buat apa orang mikir kaki sekolah ini, tapi ya buat biar nyetir pada irit. Yes. Tapi pas saya pakai Mercy masih mikir irit sih. Dah itu aja kuncinya. Walaupun makin kesini Mercedes irit dan W124 dengan cc yang 2000-an, 1800 turbonya maupun 3000-nya ternyata cukup irit, jadi nggak boros-boros amat. Nggak kayak zaman dulu. Nah, ngomong-ngomong soal panoramik atau atap di Indo kan sebenarnya panas ya. Kalau nggak ada pakai panoramik sempat dibuka nggak sih? Terus buat gaya doang kayak di foto, di selfie, di story gitu, lagi on the way di saat mana nih, terus backgroundnya tuh belakangnya ada panoramiknya gitu. Atau masih ada fungsinya? Kayaknya kalau kita di komunitas sih kepake ya. Biasanya suka kepake tuh kalau pas kita lagi touring. Nah, udah tuh pada berlomba-lomba tuh pada buka panoramik dan palanya pada keluar semua. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, kalau lagi buka panoramik harap hati-hati. Kita harus memperhatikan juga tata tertib di ini jalan. Bukan kampanye ya dari panoramik ya, enggak ya? Oke. Jadi kalau mungkin ada yang lagi mau kampanye, boleh loh beli mobil itu bisa dipakai juga untuk kampanye. Cuma kurang tinggi aja ya, jadi agak mendelep gitu.
mungkin dibikin semi off-road. Iya. Belum ada yang mode kayak gitu. Belum ada. Sampai Dengan saat ini belum ada. Oke, nah ngomongin tadi kan ngomongin yang asik-asik ya, artinya tenaga oke, irit juga iya, dapat kayaknya impian banget ya, satu nyaman Ya. dari brand Mercedes, kemudian irit, kencang, wah kayaknya udah yang ngomongin yang muluk-muluk ini. Kalau yang sedikit downside, bukan jelek sebenarnya, tapi kekurangan juga ya, sisi lainnya lah, sisi downside, sisi kurang ya, Ya. kekurangan ya. Apa aja pernah dialamin di NA? DNA Kita ya. sharing dulu ya, NA Oke. sama turbo ya. Ini NA apa aja sih yang dialami? Oke, jadi kalau saya itu dulu NA, kebetulan memang NA yang saya punya atau yang saya miliki ini adalah yang AMG package. Nah, yang mana di dalam teknologinya AMG package ini selain ada perbedaan pada eksterior, nah Mercedes juga menyematkan satu teknologi sport mode ya, di mana pada saat kita memencet sport mode itu, maka suspensi itu akan berubah menjadi keras. Ada tombolnya ya? Ada tombolnya sendiri gitu. Nah itu suspensinya berubah jadi keras, kemudian torsinya dia juga akan berubah, throttle-nya dia akan berubah. Beda sekali kalau kita masuk di comfort. Nah, dengar nih ada yang info katanya itu salah satu teknologi yang diambil dari F1. Jadi sempat akhirnya di ban dan tidak boleh dipergunakan lagi. Makanya setelah 2004 model suspensi yang seperti yang digunakan itu yang di C280 ini sudah tidak ada lagi. Nah itu selain di C280 dia juga ada di C350 AMG package, ada juga di C300 yang facelift. Yang C300 facelift ini sudah lengkap dengan panoramik. Nah salah satu kekurangan ya, saya pernah ngalamin ini problem yang beberapa kali kejadian gitu ya, itu adalah di modul ESP. Nah jadi pada saat modul ESP itu rusak, saya coba ganti dengan modul ESP yang sebenarnya peruntukannya untuk C280 atau C300 juga bisa, tapi ternyata ada spesifikasi lagi yang berbeda nih. Jadi antara yang non AMG package dengan AMG package itu ternyata part numbernya berbeda. Nah jadi ketika dipasangkan dengan yang mungkin dia sama-sama untuk C300 atau C280 tapi berbeda part number, jadinya nggak match nih. Gak lama setelah pemasangan dia kan error lagi. Agak bikin ini ya. Iya. Nah itu ketawa-ketawa satu-satu ini. Ketawa itu makan sate. Kita akan dibagi. Oh iya. Maklum produsernya ini lagi. Iya. Gitu Apa-apa. Jadi tapi emang itu ya teknologi yang dimana kalau pas baru ini mungkin menyenangkan dan keren dan jadi kelebihan karena yang ada, bukan jadi kekurangan juga sih, cuma Ya, ada lebih butuh effort ya pada saat ada perbaikan, ada satu lebih butuh kayak gimana caranya kalau kurang ini nyari helm gitu aja ya, tapi bukan berarti jadi minus yang membuat itu bukan sih, ya. saya sendiri juga penggunaannya itu saya kemarin sampai dengan kilometer 198.000. Jadi cukup menyenangkan, saya menggunakan mobil itu dengan kilometer yang jarak tempuhnya cukup panjang ya, dan enak saya gitu. Oke. Juga. Nah sebelum ngebahas soal kilometer, sampai lagi dikit buat yang dari CC 1800 atau yang turbo itu yang 271. Kalau tadi yang itu di 204 yang 272 ya, kode mesinnya. Kode-kodenya yang 272 V6 yang disebut ecu panggang. Ya, ecu panggang. Jadi ecunya terletak di atas, bukan dipanggang sebenarnya, di atas mesin aja. Bentuknya itu ada. Nah kalau yang M271 turbo itu bentuknya di pinggir, tapi tetap di engine sebenarnya. Apa nama tetap di engine compartment ya? Iya, di engine compartment gitu loh. Nah kalau misalnya di turbo, ya problemnya memang nggak banyak juga. Makanya bingung karena kalau ceritain kekurangannya apa ya? Nggak. Rata-rata umur sih biasanya kalau memang umur dari parts ya. Jadi karena mungkin karena kami di komunitas ya. Jadi ketika misalkan ada sesuatu yang terjadi, entah itu parts apapun itu pada area mesin atau area elektronik gitu ya. Dan itu biasanya ketika kejadian nggak lama yang lain juga. Nah, artinya bukan karena memang trouble atau bermasalah, bukan, tapi memang lebih kepada umur dari satu komponen tersebut gitu. Nah kalau umur kan emang kita nggak bisa melawan ya, mau pakai anti aging juga kan nggak bisa, mau pakai apa juga tetap umur kan nambah ya. Jadi ya udah, jadi 271 juga sebenarnya nggak banyak masalahnya, sama ecu dicek. Kalau masalah umumnya sama tuh
apa namanya ISL ya, kunci, kemudian kalau lampu itu di yang lama di pre-facelift lampunya suka bolong, tapi itu bukan isu ya, karena umur ya. Kalau umur begitu kita rapihin lagi atau dirawat dengan baik, sebenarnya hal-hal itu bahkan di transmisi aja ya 5G sama 7G itu nggak ada isu ya kalau dirawat dengan baik ya. Nah, itu dia. Kebanyakan kan gara-gara hal apa aja. Mungkin nanti kita ada sesi sendiri untuk benar-benar detailing apa kelebihan, apa kekurangan, apa plus minusnya dari seri W204 ya. Sekarang kita masih cerita general aja nih gitu. Nah, ngomong-ngomong soal aku juga lupa lagi dari barusan. Oh, kilometer. Nah, kilometer. Ya. Ada yang lucu ya kalau di Indonesia kilometer tuh kayak jadi bukan didewain tapi jadi apa ya? Kayak kilometer, bekas dokter, bekas wanita, bekas dalam hati gue bekas wanita. Emang wanita sering ngurus mobil ya? Enggak ya, tapi ya bukan ngejelekin para wanita ya, cuman emang mereka lagi di bengkel, enggak juga kan, gitu kan. Bekas dokter, emang dokternya nggak ada kerjaan ya, nongkrong di bengkel, pasti kan sibuk dong dia. Jadi sebenarnya bukan hal kayak gitu yang nggak bisa jadi patokan ya, betul ya. Nggak bisa jadi patokan, jadi karena pengalaman saya sendiri juga tadi yang pakai sampai kilometer 138.000 itu hanya perawatan rutin aja. Ya, emang udah waktunya ganti ya. Dan kalau memang ada pas-pas yang sudah umur ya kita ganti, itu aja sih. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Karena di luar kan jangankan luar Tojo ya, Malaysia aja kilometer pada tinggi-tinggi dan mereka juga ya. Kita beberapa kali dapat info dari teman-teman MB Club di Malaysia juga, mereka untuk PC 63 aja itu bisa sampai ratusan ribu kilometer juga gitu. Jadi don't worry lah, Mercedes menurut kami sudah membuat satu produk yang sangat-sangat kuat gitu ya untuk jangka waktu panjang, ada kilometer yang panjang gitu. Nah itu dia tuh, kalau tahun keempat Mercedes-Benz mungkin bisa mengikuti jejak para kakaknya. Ada 124, ada 210, ada 123 kalau yang ada klasik ya, yang udah lebih klasik yang memang sampai sekarang masih hidup dan bahkan kalau di beberapa negara kan jadi taksi ya di betul. Itu dipakai dan gila masih jalan loh, yang kita kagak oke lah kalau ngeliat yang 212 ya W1 atau W212, 213 yang baru-baru jadi taksi wajar masih baru di Eropa, tapi kan kalau kadang-kadang nemuin juga di beberapa negara ya 124 masih 123 itu tuh kalau orang sini bilangnya apa, Boxer, Tiger gila masih jalan loh itu. Nah kayaknya 204 ini jujur bisa menuju ke sana karena emang dari sisi reliability-nya buat kita yang pakai ya, kita ngomong dari pemakai nih, dari pengguna ya kayaknya oke ya, masih bisa diandalkan ya, berani lah kemana-mana ya jalan pakai itu ya. Betul. Paling jauh pernah jalan kemana om kamu beli itu? Saya sampai ke Mandalika pernah, dan ya kayaknya paling jauh sih Mandalika ya. Waktu itu kita dari Jakarta ya? Dari Jakarta ada jalan. Sama ya kita, kita sama berangkatnya bareng ya. Pura-pura nggak pernah gitu ya? Gimana sih? Orang berangkatnya bareng. Iya, kita ke Mandalika sama mobilnya. Lumayan ya, tapi kan teman-teman juga banyak yang Mercedes lain yang banyak, kita lebih jauh ya. Waktu itu sampai 25 mobil ya. Bahkan dari teman-teman yang lebih senior tuh pernah ada yang sampai 3 negara touringnya. Gila, bayangin 3 negara banyak banget. Berapa hari deh ya? Nanti kita bicara juga soal touring di negara, tapi kita lain kesempatan aja. Ngomong-ngomong soal touring jauh, kita nggak ada trouble, nggak ada problem ya? Hampir tidak ada trouble. Kalau di kalau di mobil saya sendiri sempat ada waktu itu masalah di daerah ya, tapi nggak bukan sampai masalah betul. jebol atau gimana karena pemakaian jauh gitu enggak. Karena kita bolak-balik itu berhasil, nggak ada yang ini ya nggak ada yang ditowing, nggak ada problem kan. Kalau problem kayak ya ada sedikit agak bunyi atau ban kempes ya itu wajar lah jarak jauh, tapi yang lainnya kan nggak ada ya benar-benar ini ya. Sampai fatal sih enggak ya, sampai mesin jebol. Kalau kembali lagi ya, kadang mungkin ada yang sampai kejadian part tertentu gitu, yang sampai akhirnya harus diganti. Iya, tapi kalau sampai fatal sih kan. Fatal sih nggak ada ya, kayaknya so far berarti aman-aman aja nih. Gitu 04 nih. Kayaknya bakal jadi timeless ya nantinya nih. Mudah-mudahan. Tapi nggak apa-apa. Ini yang sekarang nih kita bahas dulu perkenalan W204 seperti apa. Nanti kita coba lagi bikin lebih detailnya, mulai dari mungkin tiap jenisnya, karena banyak banget nih, membahas satu ini bisa panjang banget nih. Tadi sudah dari 3 bentuk aja ya, sedan, coupe sama wagon, kemudian mesin ada 5, kemudian
bagi dua dulu nih, facelift, kayaknya wah bakal kita dan problemnya apa atau kelebihannya apa, nanti kita coba bahas satu-satu lagi. Tapi gak apa, kali ini thank you Om udah ngobrol, nanti sama-sama kita ngobrol detailing ya, kita ngobrol detailnya apa aja yang jadi apa namanya ya, semua detail tentang 204 deh ya, kemana aja bengkel nanti ya, kemana aja yang rekomendasi nyuci segala, masih banyak informasi, jadi tunggu aja, kita akan ada info-info berikutnya di channel-channel selanjutnya. Oke. Sampai ketemu di sesi